Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian hari ini baik, sehat, dan semangat tentunya. Apalagi di masa pandemi ini kalian harus belajar secara daring. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar dan belajar. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru. Menarik kan? Jadi kalian harus tetap menyimak penjelasan dari saya ya. Jadi sebenarnya siapa sih orang tua dan guru itu? Nah, jadi mungkin bisa dikatakan mereka adalah serupa tapi tak sama ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari orang tua dan guru. Oke, kita bahas tentang adab terhadap orang tua. Jadi orang tua itu adalah manusia yang paling berjasa bagi setiap anak. Bisa dikatakan orang tua itu juga orang yang telah merawat kita, melahirkan kita, dan menyayangi kita dari sejak kecil sampai beranjak dewasa. Mereka adalah pendidikan pertama bagi setiap anak. Jadi Allah juga memerintahkan setiap manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan setiap hak orang tua itu juga harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan juga kita juga wajib untuk memuliakan baik dari mereka masih hidup sampai mereka sudah meninggal. Selanjutnya kita akan bahas tentang hak orang tua semasa masih hidup. Jadi yang pertama yaitu menaati kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Jadi kita sebagai anak wajib untuk menaati perintah kedua orang tua. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana Bu kalau perintah orang tua itu menuju keburukan? Misalnya kita disuruh mencuri. Nah, kita sebagai anak boleh tidak melaksanakan hal tersebut karena hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dan pastinya itu perbuatan yang sangat dosa ya. Jadi kita boleh untuk tidak menaati perintah orang tua. Tetapi kalau kita disuruh untuk mengaji, sholat, dan sebagainya, kita wajib sekali untuk menaati perintah mereka. Kedua yaitu berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua. Bagaimana caranya untuk kita berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua? Jadi salah satunya adalah dengan kita tidak membentak mereka ketika berbicara dengan mereka, berkata sopan. Itu sudah membuat mereka merasa anaknya itu berbakti kepada orang tuanya. Anaknya itu sangat merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Ketiga yaitu membuat orang tua ridho dengan berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai mereka. Kita sebagai anak wajib membuat orang tua ridho dengan kita. Caranya dengan berbuat baik dengan orang-orang yang dicintainya. Seperti kita menyambung silaturahim kepada teman-teman mereka dan menyambung silaturahim kepada saudara-saudara yang mereka cintai. Keempat yaitu tidak mencela orang tua dan tidak membuat orang tua dicela orang lain. Caranya seperti apa? Caranya yaitu tidak mencela. Kita tidak mengolok-ngolok orang tua kita. Misalkan orang tua kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi kita tidak boleh Bu, ibu itu miskin, seperti itu contohnya. Nah, itu kita tidak boleh. Karena apa? Dengan seperti itu orang tua kita merasa sakit hati karena telah dicela oleh anaknya sendiri.
dan tidak membuat orang tua kita dicela orang lain. Seperti kita mengumbar kejelekan ibu, seperti tadi ibuku miskin, terus mungkin dari orang lain itu juga bisa mencela orang tua kita. Nah, jadi kita sebagai anak harus bisa menjaga harga diri orang tua kita. 5. Mendahulukan berbakti kepada ibu. Masih ingat gak? Ibu, baru ayahmu. Nah, hal itu sangat benar, dan kita sebagai anak juga harus lebih mengutamakan apa perintah dari ibu. Jadi misalkan saja kita disuruh ibu untuk beli tempe ke warung, kemudian ayah juga menyuruh kita untuk membantu mencuci motor. Nah, jadi kita harus mengutamakan dulu perintah dari ibu untuk membeli tempe, kemudian kita baru membantu ayah untuk mencuci motor. Contoh kecilnya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang hak orang tua setelah orang tua meninggal. Jadi yang pertama, memohonkan ampun untuk orang tua kepada Allah. Jadi kita sebagai anak tetap wajib untuk memohonkan ampun, mendoakan orang tua kita meskipun mereka telah meninggal. Nah, yang kedua, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kita juga sebagai anak juga wajib untuk melaksanakan wasiat. Wasiat itu seperti amanah yang telah diberikan orang tua kita sebelum mereka meninggal dan kemudian diberikan setelah orang tua kita meninggal. Jadi wasiat itu seperti amanah yang wajib untuk kita laksanakan. Dan yang ketiga, menyambung silaturahmi kepada sahabat dan kerabat kedua orang tua kita. Jadi perbuatan silaturahmi itu juga sangat terpuji. Jadi kita juga wajib untuk menyambung silaturahmi kepada kerabat, teman, seperti itu. Dan yang keempat yaitu membayarkan hutang-hutangnya. Jadi kita juga wajib untuk membayarkan hutang-hutang orang tua kita, entah itu sedikit maupun banyak, karena itu hutang yang harus dibayar. Jadi seperti tanggungan orang tua yang harus kita bayarkan karena orang tua kita telah meninggal. Kemudian yang kelima, bersedekah atas nama orang tua. Karena bersedekah itu amal jariah yang tidak terputus. Jadi meskipun orang tua kita telah meninggal, amal jariah orang tua kita itu tidak akan terputus dan akan menjadi pahala untuk orang tua kita, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang adab terhadap guru. Siapa sebenarnya guru itu? Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Nah, jadi orang tua pertama kita yaitu ayah dan ibu di rumah. Jadi yang kedua, orang tua kita yang kedua itu adalah guru di sekolah. Guru adalah orang yang mendidik kita dari kita yang belum bisa apa-apa menjadi pintar. Orang yang selalu berusaha untuk membuat murid-muridnya pandai, membuat murid-muridnya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, caranya kita berbuat baik kepada orang yang telah mendidik kita. Dengan begitu mereka juga akan merasa dihargai sebagai guru yang telah memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Kita juga wajib mematuhi perintah guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, seorang murid juga harus bisa tawadu terhadap gurunya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban kepada guru. Nah, kita sebagai seorang murid juga wajib untuk memuliakan guru dengan cara menyayangi mereka, mengasihi mereka, seperti itu. Dan yang kedua yaitu mendoakan kebaikan guru. Nah, kita sebagai seorang murid juga harus wajib mendoakan kebaikan guru yang telah memberi kita ilmu, supaya mereka tetap sabar, sehat, dan semangat selalu mengajar murid-muridnya. Dan yang ketiga yaitu datang ke tempat
tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Nah, jadi penampilannya rapi itu juga sangat disukai oleh Allah. Dengan begitu siswa yang berpenampilan rapi juga akan membuat guru itu merasa dihargai oleh muridnya. Oh, berarti murid ini sangat antusias, sangat semangat untuk belajarnya, sangat tidak sabar untuk belajar dengan saya, seperti itu. Jadi guru akan merasa dihargai, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Nah, jadi masih banyak ya murid-murid yang mengabaikan ketika guru menjelaskan materi, seperti ngobrol dengan temannya atau asik sendiri dengan dunianya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai murid harus memperhatikan apa yang telah diajarkan kepada kita, memperhatikan guru sedang menjelaskan, karena materi-materi yang telah diberikan kepada guru itu adalah ilmu yang kelak akan menjadi bekal kalian di masa depan atau hal yang akan terjadi kepada kalian, karena sangat bermanfaat sekali ilmu yang diberikan kepada guru. Dan yang kelima yaitu bertanya kepada guru jika ada sesuatu yang belum paham dengan cara yang baik. Jadi kita boleh bertanya kepada guru ketika ada sesuatu hal yang belum kita paham. Kemudian kita juga harus bertanya dengan cara yang sopan. Misalkan, Bu, saya mau bertanya, jangan misalkan, Bu, tanya, seperti itu. Harus menggunakan nada yang lembut, seperti itu. Nah, apa saja yang didapat ketika kita menghormati guru? Yaitu yang pertama, seorang murid yang hormat kepada gurunya akan tertanam sikap rasa hormat juga kepada orang yang lebih tua darinya. Jadi dengan begitu murid itu bisa menghormati orang yang usianya di atas mereka, bukan hanya kepada guru tetapi dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu ketika mengerjakan tugas kita akan menjadi lebih sabar, tidak marah ketika soal yang diberikan sulit, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu tidak akan tertanam prasangka buruk. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, guru, ketika kita menghormati guru, kita tidak akan tertanam rasa suudzon. Nah, jadi di dalam hati kita itu akan tertanam rasa husnudzon atau prasangka baik. Dan yang keempat, akan terbiasa mengucapkan salam baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, biasanya di sekolah itu guru-guru mengajarkan kepada muridnya untuk salam dan mengucap salam kepada gurunya. Nah, dengan begitu meskipun di luar sekolah, siswa juga akan terbiasa seperti itu. Karena dengan begitu guru merasa dihargai dan diakui sebagai gurunya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya, berpartisipasi dan mendengarkan penjelasan video dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan perilaku, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi perlindungan, kesehatan, dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.